Kita sering dengar pepatah, uang bukan segalanya. Tapi coba deh jujur, hidup tanpa uang pasti ribet banget kan? Nah, yang bikin beda antara orang kaya dan kita, bukan cuma jumlah saldo rekeningnya, tapi cara mereka mikirin uang. Mereka tahu kalau uang itu alat buat nge-leverage hidup, bukan sekadar buat ditabung atau dihabiskan. Mereka investasiin kesehatan biar tetap produktif, belajar ilmu baru buat naik level, bahkan bangun personal brand biar dipercaya orang lain. Jadi, gimana cara kita bisa mulai ubah mindset kita biar kehidupan finansial kita juga ikut berubah? Stay tune, karena kita bakal bahas tuntas di sini. 1. Investasi kesehatan jangka panjang. Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, sehat itu mahal? Nah, orang kaya tuh udah ngeh banget sama hal ini. Mereka enggak nunggu sakit dulu baru berobat. Malah, mereka rutin medical check-up, punya pelatih pribadi, bahkan ada yang rajin meditasi atau terapi mental. Contohnya kayak Mark Zuckerberg yang selalu luangkan waktu buat jogging setiap pagi. Bukan cuman gaya-gayaan loh, tapi ini investasi buat masa depan biar tetap produktif. Soalnya, kalau badan sehat, otomatis kamu bisa kerja lebih efisien, ambil keputusan lebih baik, bahkan umur produktifmu bisa lebih panjang. Bayangin aja, kalau kamu sakit, pasti bakal keluar duit banyak buat pengobatan kan? Nah, orang kaya mikirnya simple, mending keluar duit sedikit-sedikit buat jaga kesehatan daripada nanti keluar duit gede-gedean buat rumah sakit. Mulai sekarang yuk, coba deh investasiin waktu buat olahraga atau tidur cukup. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 2. Investasi pendidikan yang menguntungkan. Orang kaya tuh enggak pernah merasa cukup sama ilmu yang udah mereka punya. Mereka terus belajar, bahkan setelah lulus kuliah. Misalnya, mereka ikut kursus online tentang digital marketing, data analisis, atau leadership. Bahkan, ada juga yang rela bayar mahal-mahal buat ikut seminar atau pelatihan eksklusif. Kenapa mereka lakuin ini? Ya karena mereka tahu, ilmu itu modal utama buat naik level. Dengan skill baru, mereka bisa buka peluang karir baru, tingkatin nilai diri di pasar kerja, atau bahkan mulai bisnis sendiri. Jadi, kalau kamu masih mikir, aku udah lulus kuliah, udah cukup deh belajarnya. Coba deh ubah mindsetmu. Belajar itu enggak ada matinya, apalagi di era digital kayak sekarang. Mulai sekarang yuk, cari kursus atau baca buku yang relevan sama bidangmu. Siapa tahu ilmu barumu bisa bawa kamu ke level selanjutnya. 3. Membangun relasi yang bermakna. Orang kaya tuh pinter banget dalam hal networking. Mereka sering banget hadir di acara-acara seminar, konferensi, atau pertemuan eksklusif. Bahkan, ada yang rela keluar duit buat jadi anggota klub elit biar bisa ketemu orang-orang berpengaruh. Contohnya kayak Warren Buffett yang suka banget ngobrol sama orang-orang pintar buat dapet insight baru. Relasi ini bukan cuma sekadar pertemanan biasa, tapi hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya, kamu bisa ketemu investor potensial, mentor bisnis, atau bahkan partner kolaborasi. Jadi, mulai sekarang yuk, cobain datang ke acara networking atau gabung komunitas yang sesuai sama minatmu. Siapa tahu relasimu sama orang lain bisa bawa kamu ke peluang besar yang enggak kamu sangka-sangka. 4. Membeli waktu dengan layanan praktis. Kalau kamu mikir waktu itu gratis, kamu salah besar. Orang kaya tuh tahu banget kalau waktu itu aset paling berharga. Makanya mereka enggak ragu buat beli layanan praktis kayak asisten rumah tangga, sopir, atau catering. Misalnya, CEO besar kayak Elon Musk pasti punya tim yang bantu dia urus hal-hal kecil biar dia bisa fokus ke hal-hal besar kayak pengembangan teknologi. Dengan beli waktu, mereka bisa alokasikan energi mereka buat hal-hal yang lebih bernilai kayak ngembangin bisnis, quality time sama keluarga, atau bahkan istirahat buat jaga kesehatan mental. Jadi, kalau kamu masih mikir, aku bisa ngurus semuanya sendiri, coba deh evaluasi lagi. Mana yang lebih penting? Ngabisin waktu buat hal-hal remeh atau fokus ke hal-hal yang benar-benar bikin kamu maju?
5. Membangun personal brand yang kuat. Orang kaya tuh paham banget pentingnya citra diri. Mereka enggak segan-segan keluar duit buat stylist, fotografer profesional, atau konsultan branding. Kenapa? Ya karena mereka tahu personal brand itu penting banget di era digital kayak sekarang. Misalnya, pengusaha muda kayak Kevin Aprilio atau Kaisang Pangarep tuh super aktif di media sosial buat bangun image positif. Personal brand yang kuat bisa bikin orang percaya sama kamu, bahkan bisa bawa kamu ke peluang-peluang baru. Jadi, mulai sekarang yuk, perhatiin gimana kamu presentasiin diri di media sosial atau acara publik. Enggak harus mahal-mahal kok. Kamu bisa mulai dari hal kecil kayak update profil LinkedIn atau posting konten bermanfaat di Instagram. Siapa tahu, personal brandmu bisa bawa kamu ke kesempatan yang lebih besar. 6. Berlangganan sumber informasi berkualitas. Orang kaya tuh tahu banget kalau informasi itu kekuatan dan mereka enggak ragu buat bayar demi dapetin info berkualitas. Mereka berlangganan newsletter premium, jurnal bisnis, atau platform kayak CNBC Indonesia Premium atau Kompas Pro. Misalnya, seorang investor saham pasti bakal baca laporan pasar harian dari Bloomberg biar bisa bikin keputusan yang lebih cerdas soal portofolio mereka. Buat mereka, informasi ini bukan cuma sekadar konsumsi biasa, tapi alat strategis buat prediksi tren dan ambil langkah proaktif. Mereka fokus ke kualitas, bukan kuantitas. Dengan punya akses ke data yang akurat dan relevan, mereka bisa identifikasi peluang sebelum orang lain sadar. Jadi, mulai sekarang yuk, coba deh berlangganan sumber informasi yang benar-benar bisa kasih kamu insight baru. Siapa tahu, informasi itu bisa bawa kamu ke kesempatan besar yang belum pernah kamu pikirin. 7. Memiliki mentor untuk akselerasi kesuksesan. Orang kaya sering banget cari mentor atau konsultan bisnis buat bantu mereka percepat kesuksesan. Mereka tahu bahwa belajar dari pengalaman orang lain itu cara paling cepat buat sukses. Contohnya, seorang pemilik UMKM mungkin cari mentor yang udah berhasil ekspansi bisnis mereka buat dapat panduan tentang manajemen keuangan atau strategi marketing. Mentor ini nggak cuma ngasih nasihat, tapi juga bantu hindari kesalahan mahal yang sering dilakuin sama pemula. Dengan punya mentor, mereka bisa loncat beberapa tahap tanpa harus gagal dulu. Jadi, kalau kamu masih mikir, aku bisa belajar sendiri, coba deh evaluasi lagi. Kadang, ada baiknya kita belajar dari orang yang udah lebih dulu sukses di bidang yang sama. Mulai sekarang yuk, cari mentor atau ikut komunitas yang bisa bantu kamu naik level. 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kerja. Orang kaya sangat perhatian sama lingkungan tempat mereka tinggal dan kerja. Mereka investasiin ruang kerja yang nyaman dengan furnitur ergonomis, bahkan desain interior rumah yang bikin mereka rileks dan kreatif. Contohnya, seorang CEO teknologi mungkin desain kantor mereka dengan pencahayaan alami dan meja kerja modern biar timnya lebih produktif. Lingkungan yang baik nggak cuma bikin nyaman, tapi juga pengaruhi performa mental dan fisik. Orang kaya tahu banget kalau tempat kerja yang nyaman bikin mereka lebih fokus, sedangkan rumah yang rileks bikin mereka pulih dari stres. Jadi, mulai sekarang yuk, perhatiin lingkunganmu. Enggak harus mahal-mahal kok. Kamu bisa mulai dari hal kecil kayak nambah tanaman hias di meja kerja atau bikin sudut santai di rumah. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa bikin hidupmu lebih produktif dan bahagia. 9. Bergabung dengan jaringan eksklusif. Orang kaya sering banget gabung ke klub eksklusif kayak The Heritage Club atau komunitas bisnis kayak HipMe. Klub-klub ini bukan cuma soal status sosial, tapi juga tempat buat ketemu orang-orang berpengaruh. Misalnya, seorang pengusaha properti mungkin gabung klub golf eksklusif buat ketemu calon mitra bisnis atau investor potensial. Jaringan eksklusif ini sering jadi tempat buat sharing ide, kolaborasi, bahkan negosiasi bisnis. Buat orang kaya, ini adalah cara buat luaskan pengaruh mereka
dan dapat akses ke peluang yang enggak tersedia di tempat lain. Jadi, kalau kamu masih mikir, aku nggak butuh networking, coba deh ubah mindsetmu. Relasi yang tepat bisa bawa kamu ke peluang-peluang besar yang enggak kamu sangka-sangka. Mulai sekarang yuk, cari komunitas atau acara yang sesuai sama minatmu. 10. Mengembangkan skill yang meningkatkan kekayaan. Orang kaya selalu investasiin diri mereka dengan skill yang langsung bisa nambah kekayaan. Misalnya, mereka belajar negosiasi, public speaking, atau manajemen tim. Seorang pengusaha mungkin ikut pelatihan negosiasi biar bisa dapat kesepakatan bisnis yang lebih menguntungkan. Skill ini bukan cuma alat buat naik karir, tapi juga cara buat maksimalkan nilai diri di pasar. Dengan punya kemampuan unggul, mereka bisa tawarin lebih banyak ke klien, mitra, atau perusahaan mereka. Jadi, mulai sekarang yuk, cari skill apa yang bisa kamu asah buat nambah nilai dirimu. Enggak harus mahal-mahal kok. Kamu bisa mulai dari kursus online atau baca buku tentang skill yang kamu minati. Siapa tahu, skill barumu bisa bawa kamu ke peluang besar. 11. Menggunakan strategi pajak yang efektif. Orang kaya tahu banget kalau pajak itu area yang harus dikelola dengan bijak. Mereka kerja sama konsultan pajak buat minimalkan kewajiban pajak secara legal. Misalnya, seorang pengusaha mungkin pakai skema pajak tertentu buat kurangin beban pajak perusahaan mereka tanpa melanggar hukum. Strategi pajak yang efektif bukan cuma soal hemat uang, tapi juga tentang alokasikan dana buat hal-hal yang lebih produktif. Dengan kurangin beban pajak, mereka bisa investasiin lebih banyak uang ke bisnis, pendidikan, atau aset lainnya. Jadi, mulai sekarang yuk, pelajari strategi pajak yang benar. Kalau kamu masih bingung, coba deh konsultasi sama ahli pajak. Siapa tahu, kamu bisa hemat banyak duit dengan cara yang legal dan cerdas. 12. Investasi jangka panjang yang stabil. Orang kaya selalu fokus ke investasi jangka panjang yang stabil, kayak properti, saham blue chip, contohnya saham BCA atau Unilever, atau reksadana. Mereka hindari spekulasi dan fokus ke aset yang udah terbukti kasih return jangka panjang. Misalnya, seorang investor mungkin beli properti di lokasi strategis buat disewakan, sehingga dapat penghasilan pasif setiap bulan. Investasi jangka panjang ini adalah cara buat bangun kekayaan tanpa harus terlalu aktif ngelola aset. Dengan fokus ke stabilitas, mereka bisa hindari volatilitas pasar dan pastiin kekayaan mereka tumbuh secara konsisten. Jadi, mulai sekarang yuk, coba deh cari aset investasi yang stabil dan cocok sama profil risiko kamu. Ingat, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal bangun fondasi keuangan yang kuat. 11. Diversifikasi ke aset unik. Selain properti dan saham, orang kaya juga investasiin barang koleksi kayak batik langka, lukisan maestro Indonesia, misalnya karya Avandi, atau anggur impor. Aset unik ini punya potensi apresiasi nilai yang tinggi, terutama kalau permintaannya terus naik. Misalnya, seorang kolektor seni mungkin beli lukisan dari seniman terkenal dengan harapan nilainya bakal melonjak dalam beberapa tahun ke depan. Diversifikasi ke aset unik ini adalah cara buat lindungi kekayaan dari inflasi atau ketidakpastian pasar. Selain itu, aset ini juga sering punya nilai emosional atau budaya yang tinggi. Jadi, mulai sekarang yuk, coba deh pikirin diversifikasi asetmu. Nggak harus mahal-mahal kok. Kamu bisa mulai dari barang-barang koleksi yang sesuai sama minatmu. Siapa tahu, koleksimu bisa jadi aset bernilai di masa depan. 14. Mengontrol narasi dengan media. Orang kaya tahu banget pentingnya citra publik dan gimana media bisa pengaruhi persepsi orang terhadap mereka. Mereka mungkin punya media sendiri atau kerjasama sama influencer buat bangun reputasi positif. Misalnya, seorang pengusaha muda mungkin pakai Instagram atau YouTube buat promosiin bisnis mereka dan share cerita inspiratif tentang perjalanan sukses mereka. Mengontrol narasi ini adalah cara buat pastiin pesan yang disampaikan
sesuai sama visi dan nilai-nilai mereka. Dengan pakai media, mereka bisa luasin jangkauan dan bangun kepercayaan sama audiens yang lebih luas. Jadi, mulai sekarang yuk, coba deh manfaatin media sosial buat bangun personal brand kamu. Enggak harus viral kok, yang penting kamu konsisten, share konten yang bermanfaat dan sesuai sama minatmu. Siapa tahu, personal brandmu bisa bawa kamu ke peluang besar. 15. Menyiapkan dana tunai untuk peluang besar. Orang kaya selalu siapin dana tunai buat tanggepin peluang mendadak, kayak pembelian properti diskon atau investasi startup yang menjanjikan. Mereka enggak ikat semua uang mereka di aset yang sulit dicairkan, kayak properti atau saham yang enggak likuid. Misalnya, seorang investor mungkin simpen sejumlah uang tunai di rekening bank buat beli saham yang harganya lagi turun drastis akibat krisis pasar. Dana tunai ini adalah bentuk antisipasi buat ketidakpastian di masa depan. Dengan punya likuiditas yang cukup, mereka bisa bertindak cepat ketika peluang muncul tanpa harus jual aset lain yang mungkin merugikan. Jadi, mulai sekarang yuk, coba deh sisihin sebagian duitmu buat dana darurat atau peluang mendadak. Ingat, kesempatan besar sering datang tiba-tiba dan kamu harus siap buat ambil langkah. Nah, gimana nih? Udah kebayangkan bedanya cara pandang orang kaya sama orang biasa? Mereka enggak cuma mikirin penghasilan, tapi juga gimana cara ngelola waktu, uang, dan koneksi buat bikin dampak jangka panjang. Semua prinsip ini bisa kamu terapin di hidupmu kok. Enggak harus langsung semuanya, mulai dari hal kecil aja dulu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya buat dapetin konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome!